Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menampilkan PPT yang saya buat yang berjudul Resum Hasil Pembelajaran. Yuk kita sama-sama evaluasi belajar kita hari ini. Oke, teman-teman, di sini ada topik pembelajaran. Yang pertama, kesepakatan kelas. Kedua, kunci cerdas. Ketiga, inti sekolah. Keempat, etika berdoa. Kelima, kesepakatan kelas 11 teknik otomasi 3. Keenam, analisa kompetensi dasar keahlian teknik otomasi. Dan ketujuh, analisa kompetensi keahlian teknik otomasi. Nah, nanti di akhir PPT bakal ada materi yang saya sampaikan sedikit, karena itu ada materi dari Pak Bujang sendiri. Baiklah teman-teman, masuk ke pertama, yaitu kesepakatan kelas. 1. Kesepakatan kelas. Pertama, disiplin dalam mengerjakan tugas. Berikutnya, disiplin saat mengerjakan tugas, menghargai dan mendengarkan guru. Berikutnya, membersihkan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya, masuk dalam kelas tepat waktu, aktif tanya jawab. Selanjutnya pula, meminta izin saat minum. Selanjutnya, waktu telat maksimal 7 menit. Jika ada yang telat, itu akan diberikan konsekuensi oleh Pak Bujang. Yang selanjutnya, bertanggung jawab atas kebersihan kelas, memahami apa yang dijelaskan guru dan teman-teman. Dan selanjutnya, jika terlambat masuk kelas, akan ada konsekuensi yang saya bilang sebelumnya. Selanjutnya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dan terakhir, tetap tenang saat ada yang menerangkan. Itu contohnya seperti guru ataupun teman-teman yang sedang menerangkan. Baiklah, kedua yaitu kunci cerdas. Pak Bujang sendiri sudah menjelaskan kunci cerdas adalah 5W1H. Nah, 5W1H adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan cerita, atau memecahkan masalah dengan mudah. Adapun unsur-unsur 5W1H. Yang pertama, 1. Who atau siapa. Kedua, what atau apa. Ketiga, when atau kapan. 4. Why atau mengapa. 5. Where di mana. Dan yang terakhir, 6. How bagaimana. Oke, yang ketiga adalah inti sekolah. Setiap manusia ataupun murid di SMK Negeri 1 Batam memiliki inti sekolah, dan itu pun untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang pertama, mempunyai sikap atau tingkah laku. Sikap atau tingkah laku sendiri itu tergantung oleh waktu dan lingkungan. Misalnya gini, sikap kita tergantung oleh waktu. Jika kita misalnya malas-malasan dalam waktu, sikap kita akan bergantung seperti malas-malasan. Kita jadi bodoh, kita jadi tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Nah, tingkah laku pun dari lingkungan. Nah, kalau misalnya kita malas-malasan, pergaulan kita dengan teman-teman pun membuat teman-teman itu jadi malas-malasan. Dan yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu dari alam guru. Maksudnya gimana? Alam guru itu adalah sosok ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang kita dapatkan nggak harus dari guru, tapi dari media sosial pun bisa, ataupun medsos lainnya. Seperti Google Classroom, itu kan dari guru tuh, dari kelas, ataupun dari Google Chrome, ataupun Google lain-lainnya. Dan yang terakhir, skill. Skill itu termasuk dari aksi nyata. Skill ini jika dari dua yang di atas tidak terpenuhi, aksi nyatanya tidak terpenuhi juga. Kenapa? Karena skill di teknik otomasi industri sendiri, skill itu adalah keahlian dalam murid. Contohnya gini, dari jurusan kita sendiri di teknik otomasi industri mempunyai teknik dalam menguasai PLC. Tapi jika dari sikap tingkah laku atau pengetahuan dari PLC sendiri itu tidak terpenuhi, maka skillnya tidak ada. Ataupun kalau misalnya kita di pengetahuannya tidak ada, teori praktikum kita juga tidak ada. Nah, contohnya seperti itu. Baiklah, selanjutnya keempat, etika berdoa sebelum belajar. Etika berdoa sebelum belajar ini sudah diajarkan oleh Pak Bujang di antara kelas-kelas lain. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, ta'awud. Ketiga, puji Allah. Keempat, sholawat. Kelima, doa belajar. Keenam, sholawat. Dan ketujuh, hamdalah. Baik, ini
etika berdoa ini untuk membantu siswa agar bisa lebih fokus dalam pembelajaran Pak Bujang mungkin. Walaupun di kelas kami di 11 otomasi industri 3 di situ ada non muslim, tapi non muslim akan menyesuaikan dengan kepercayaan mereka sendiri. Oke, selanjutnya kelima, kesepakatan kelas 11 teknik otomasi 3. Kesepakatan kelas sebelumnya itu kesepakatan kelas bersama. Jadi setiap kelas yang diajarkan oleh Pak Bujang, nggak cuman Pak Bujang, kesepakatan kelas di jurusan teknik otomasi industri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesepakatan kelas 11 teknik otomasi 3. Oke, di sini ada pertama, masuk tepat waktu lebih kurang 5 menit. Kedua, jika telat lebih dari 5 menit, pungut sampah. Ketiga, jika terjadi 3 kali PLH, 1 kali PLH selama 2 jam. Jika tidak memenuhi syarat itu, mungkin ada beberapa tanggung jawab lainnya. Keempat, tugas tepat waktu. Kelima, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan untuk sukses belajar. Keenam, ruang kelas bersih dan rapi sebelum memakainya. Ketujuh, konsultasikan hal-hal yang kurang paham tentang pembelajaran dengan teman ataupun guru. Nah, yang di ketujuh ini, konsultasi hal-hal yang kurang paham tentang pembelajaran dengan teman ataupun guru. Itu maksudnya gimana? Seorang siswa jika tidak konsultasi hal-hal ini kepada gurunya, pasti dia tidak akan mengerti. Dan ilmu yang diberikan gurunya pun tidak bagus ataupun tidak akan masuk ke dalam pikirannya. Oke, baik. Selanjutnya ada 6. Analisis kompetensi dasar keahlian teknik otomasi. Di kelas 10 sendiri sudah diajarkan dasar-dasar keahlian teknik otomasi. Di sini cuma ada beberapa saja yang saya tahu dan saya ingat. Yang pertama, penggunaan alat ukur manual dan elektrik. Contohnya yang manual, meteran, dan yang kedua elektrik ya seperti multitester. Oke, kedua, penggunaan perkakas tangan manual dan elektrik. Contohnya yang manual, obeng, tang, gergaji. Kedua, elektrik, bor listrik, dan solder. Dan yang ketiga, gambar teknik melalui manual ataupun aplikasi. Yang pertama, standarisasi simbol. Ya seperti kontak NO, kontak NC, ataupun simbol-simbol lainnya. Kedua, standarisasi kabel. Seperti warna kabel, seperti merah itu fasa, biru itu netral, dan hijau itu ground, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya adalah 7. Analisa kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Dalam siswa teknik otomasi industri harus menguasai 6 bidang, yaitu pertama, 1. Kontrol berbasis relay atau wire logic. Kedua, kontrol berbasis PLC. Ketiga, kontrol berbasis PLC HMI SCADA. Keempat, kontrol berbasis pneumatik ataupun hidrolik. Kelima, kontrol berbasis elektropneumatik atau hidrolik. Dan yang terakhir, kontrol berbasis elektronik. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahu, dengan keenam ini, jika siswa tidak memenuhi, minimal 3 ataupun 4 yang harus dipenuhi, karena ini adalah kekuasaan dalam bidang teknik otomasi industri. Jika siswa tidak memenuhi bidang ini, ataupun kompetensi keahlian teknik otomasi industri ini, siswa bakal tidak bisa dengan kuliah sesuai jurusan yang seperti otomasi ataupun listrik otomatis. Nah, baiklah. Yang terakhir adalah lanjutan materi tentang PKK, yaitu pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha terbagi menjadi 2. Yang pertama, produk. Produk itu memiliki keuntungan. Kedua, jasa, mengerjakan yang menghasilkan produk dan menerima upah. Itu mungkin pengertian dan perbedaan antara produk dan jasa. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahan yang membuat teman-teman dan Pak Bujang sendiri merasa ini kurang tepat atau kurang bagus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.